Tentara Belanda atau yang sering disebut komunis, pada waktu itu rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka dipaksa bekerja dan pendapatan mereka diambil. Rakyat jelata yang menentang aturan komunis akan disiksa, dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan masyarakat Indonesia benar-benar tragis saat itu. Para komunis terlalu kejam. Sesekali mereka istirahat pun dengan sembunyi-sembunyi dari pengawasan komunis. Aduh, capek banget. Akti, istirahat sebentar yuk. Kita sudah seharian bekerja tanpa beristirahat. Tapi jika komunis tahu kita istirahat, kita bakal dipukul dan disiksa. Tenang saja kok, mereka tidak terlihat. Yuk, istirahat. Baiklah. Capek banget. Panas. Balik saja yuk. Nanti kalau komunis tahu, kita akan dipukul. Tidak apa-apa, tenang saja kok. Komunis tidak akan tahu. Begitu satu persatu mereka mulai kelelahan. Para komunis yang mengetahui itu pun marah dan memukuli mereka secara membabi buta. Komunis berlari dan menghajarnya satu persatu. Apa-apaan ini kalian malah bermalas-malasan? Kembali bekerja. Tapi saya hanya istirahat sebentar saja, Mister. Tidak ada alasan. Kembali bekerja. Tapi Mister, kami perempuan. Kami hanya ingin beristirahat sebentar. Kami berjanji kok setelah ini kami akan beristirahat. Mau cari mati ya? Bangun pemalas, bukannya kerja malah malas-malasan. Dasar rakyat bodoh. Ampun mister, ampun mister. Sementara yang lain disiksa dan masih dalam ketakutan dan mengerjakan sawah yang mereka garap. Masyarakat ini mulai muak dengan tindakan komunis. Mereka menginginkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Namun apa boleh buat? Mereka tidak punya pemimpin yang bisa menuntun mereka untuk melawan penjajah. Tetapi mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan, termasuk anak muda yang bernama Nobita. Aku dan teman-teman sudah tidak sanggup lagi dengan melakukan komunis terhadap kita. Kita ini masih muda, kita juga yang sekolah. Bukan hanya kaum bangsawan saja yang bisa bersekolah, tapi kita orang miskin harus bekerja tanpa diberikan upah. Kita sudah cukup menderita. Bersabarlah Nobita, kita tidak bisa berapa-apa. Mereka terlalu kuat dan hebat. Jika kita melakukan perlawanan, mereka akan menembak mati kita. Jika kalian dan salah satu dari kalian mati ditembak, aku tidak sanggup melihat kalian. Aha, aku punya ide. Gimana kalau saat kompani Belanda itu datang lagi membuat kekacauan, kita juga buat kekacauan juga. Kalau perlu kita buat perlawanan juga. Wah, ide bagus tuh. Aku setuju sekali. Aku juga setuju sekali. Tapi siapa yang berani melawan? Sepakat-sepakat melawan. Betul sekali. Ya Nobita lah, iya kan Nobita. Gimana kalau kamu jadi umpan aja? Biar saat Belanda menentang, kamu akan disandra. Aku? Kenapa harus aku? Ya sudah lah. Kalau gitu biar kita diperbudak oleh Belanda selama ini. Tidak deh, tapi begitu aku dibawa dan disekap di markas mereka, kalian langsung bawa aku loh. Aku takut tahu. Tenang saja. Maka kita akan membawa seluruh masyarakat untuk memerangi rakyat di sana. Ayo kita. Tapi bagaimana dengan Nobita? Nanti seandainya Nobita dipukul, bahkan dibunuh. Jangan khawatirkan itu. Dia sudah bertekad untuk melakukan ini demi kebebasan kita semua. Maksa banget sih kamu Bang. Iya, kasihan tahu. Ya sudahlah, aku nggak bakalan maksa kamu kok. Kalau kamu nggak ikhlas ya udah deh. Tapi aku akan berusaha demi kemerdekaan kita. Aku percaya kepada kalian kok teman-teman. Ya semua juga kamu akhirnya. Kita kan mau-mauan orangnya. Para komunis datang ke kampung dan membuat kacau seperti biasa. Mereka bermaksud mengambil semua yang mereka mau. Semua beras, tanaman, serta ternak pun mereka ambil dengan paksa. Ini orang-orang kampung, berikan barang yang kalian punya. Tidak, kami tidak akan memberikannya. Kami sudah tidak tahan dengan perilaku kejam kalian
semua. Sagadis Daudi Untung, sudah berani kalian menentang kami. Dari prajurit Amas, bawa mereka ke markas. Siap, jangan mereka. Teman-teman, kita ambil senjata. Kita serang Belanda yang tidak berperi kemanusiaan. Kartini ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini dilarang ayahnya untuk bersekolah, sebagaimana adat Jawa pada waktu itu yang masih membedakan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Tetapi tekad Kartini untuk memajukan orang Indonesia sangat kuat waktu itu. Karena tekadnya yang sudah bulat untuk memajukan bangsa Indonesia, Kartini pun memutuskan untuk mengajar orang-orang desa tersebut. Ayah tidak suka kamu mengajari anak-anak desa itu dengan pendidikan yang sudah kau pelajari di bangku sekolah. Tapi kenapa ya? Kenapa ayah tidak mengizinkan? Karena mereka masyarakat kalangan bawah. Kamu tahu sendiri kan, yang boleh mengenyam pendidikan adalah kaum bangsawan dan Belanda. Mengerti kamu? Tapi mereka juga perempuan, tidak harus mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka juga butuh pendidikan yang layak. Tidak peduli. Selesaikan dulu sekolahmu dan berhentilah mengajari anak-anak desa itu. Mengerti? Mengerti ayah? Usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS, Europa's I Agree School. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda dan ilmu lainnya. Kartini memanfaatkan ilmunya untuk mengajar anak-anak desa. Tanpa Kartini ketahui, pesuruh ayahnya memperhatikan apa yang dilakukan Kartini selama ini untuk mengajar masyarakat desa. Duh, senang sekali ya kita bisa bersekolah. Ya iyalah, kita kan kaum bangsawan. Kita bebas kalau sampai usia kapanpun. Tiada aturan yang mengikat kita. Ya enggak, ya dong. Bahkan setelah selesai kita bebas mau jadi apapun yang kita mau. Ya enggak kayak ini nih. Sudahlah, kita tinggalkan saja orang-orang kumuh dan tidak berpendidikan ini. Ya, mari kita pergi. Bye. Iyo. Ade Pina dan Reni tertawa jahat sambil meninggalkan tempat mengajar itu. Melihat keadaan yang seperti itu, timbul keinginan Kartini dari hati terdalamnya untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi seperti itu, mempunyai persamaan hak terutama dalam hal pendidikan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Ambas dan Ucup pesuruh ayah Kartini datang marah-marah dan mengajak Kartini pulang. Hei, Tuan Putri, maaf, kami hanya menjalankan perintah. Tuan Putri harus segera pulang sekarang sesuai dengan perintah ayahmu. Tidak, aku belum selesai mengajar mereka. Nanti saja. Apa mau kami laporkan kepada ayah Tuan Putri? Hah? Ayo cepat pulang. Iya, ya sudah. Baiklah. Tapi jangan siksa mereka. Aku akan pulang. Jangan. Ibu Kartini, kamu masih ingin bimbingan ibu. Kamu masih ingin ilmu yang banyak dari ibu. Jangan. Dasar anak-anak kampung bodoh. Baiklah, aku akan ikut pulang. Sangat bagus. Hingga pada saat itu, Kartini merasa sedih dengan peraturan atau adat yang berlaku di tempat itu. Kesedihan itu terlihat dari raut wajah Kartini yang tampak sendu. Setelah Kartini menyelesaikan pendidikannya di Europa's Ligier School, Kartini bertekad menantang kolonial Belanda yang bernama Van den Burch agar tekadnya untuk memberikan hak yang layak untuk rakyat Indonesia, termasuk kaum wanita dalam hal pendidikan. Terlihat Van den Burch sedang menikmati suasana pagi dan tiba-tiba salah satu prajurit yang menghampiri dan memberikan surat dari Kartini. Indahnya negeri ini, benar seperti kata pendahulu, negeri ini adalah surganya rempah-rempah, tapi sayangnya orang katro dan bodoh. Maaf mengganggu komandan, Ada apa kau kesini? tapi ini ada surat dari Raden Ajeng Kartini, putri dari Raden Masa Dipati. Oh, anak raden yang cantik itu ya? Ya sudah, pergi. Siap komandan. Di dalam surat itu, Kartini menuliskan, "Wahai penjajah yang sombong, kutantang kau beradu ilmu denganku. Apabila aku menang, maka kau harus berjanji bahwa kaum wanita di negeri ini berhak mendapatkan ilmu pendidikan yang layak. Apabila aku kalah, maka ku rela menjadi istrimu. Kutunggu kau di lapangan balai desa." Dari Kartini. Van den Burch dan Kartini bertemu di balai desa dan menatap saling penuh benci. Kamu mau menantangku? Aku menantangmu untuk membuktikan siapa di antara kita yang menang. Baik, mulailah.
Oke, sekarang 2 tambah 2 berapa? Nah, itu gampang sekali. Jawabannya pasti 3 kan? Hah? Kamu bisa menghitung 3 sih? Ya, dulu memang aku adalah lulusan terbaik di Belanda. Ah, masa? Tadi saja jawabannya itu salah. Lalu berapa jawabannya? 2 tambah 2 sama dengan 4. Masa soal gampang begitu saja kamu tidak tahu? Karena Belanda ternyata kalah dengan Kartini, akhirnya seluruh kaum wanita di Indonesia dapat mengenyam ilmu pendidikan sebagai konsekuensi terhadap tantangan yang telah disetujui. Kebetulan tantangan itu berlangsung pada tanggal 21 April juga. Sungguh suatu perjuangan yang sangat besar bagi seorang Kartini untuk memperjuangkan hak wanita demi mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum lelaki. Dengan segenap perjuangan yang begitu panjang dan mengerikan, akhirnya Kartini dapat mewujudkan cita-citanya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bersungguh-sungguhlah dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan janganlah sekali-kali merendahkan kaum wanita, karena kaum wanita itu mulia.